Dan ternyata aktor-aktor Indonesia yang sudah go internasional itu sangat-sangat humble ya, sangat-sangat rendah hati, mau berbagi ilmunya. Di situ benar-benar pengalaman berharga. Jadi ketika kita syuting sama mereka, kita juga bisa dapat ilmu dan pengalaman-pengalaman mereka itu gitu. Kalau untuk stunt mungkin itu lebam udah nggak berasa. Oke. Udah kayak nggak tahu ya, mungkin kadang-kadang nggak nyadar kalau dia lebam. Tapi kalau untuk tulang itu lumayan cukup lama ya. Kan saya sempat ngobrol sama stunt woman luar. Iya. Kalau di sana itu ada, jadi stunt itu difasilitasi latihan-latihan gratis. Itu sebenarnya adegan api itu aku suka juga sih. Adegan api aku suka. Aduh. Halo Sobat Forum, berjumpa lagi bersama saya Puspita Chandra Dewi di Forum Poluan Pola Pikir Wanita. Nah, hari ini narasumber saya adalah seorang wanita tangguh yang profesinya saat ini adalah seorang stunt woman. Ini dia Anggi Puri Kusuma Dewi. Halo Mbak Pita. Apa kabar Kak Anggi? Luar biasa. Luar biasa hari ini. Luar biasa bersemangat sekali nih kayaknya Kak Anggi ya. Positive vibes banget nih Kak Anggi nih, ya ampun. Oke, Kak Anggi gimana nih kegiatannya lagi apa aja nih sekarang? Kebetulan baru beres syuting ya, baru beres syuting di luar kota. Untuk apa nih, film atau Untuk apa? film. Bisa dibocorin nggak apa belum? Filmnya thriller. Oke, Indonesia berarti ya. Iya. Indonesia ya. Oke. Nah, kita langsung masuk nih tentang profesinya Kak Anggi sebagai stunt woman. Nah, sudah berapa lama nih Kak Anggi jadi stunt woman? Aku sendiri sebagai stunt woman kurang lebih 6 tahun ya. 6 tahun. Oke, dan itu emang passionnya dari Kak Anggi sendiri atau kayak lihat orang-orang yang jadi stunt di film terus kayak pengen coba, pengen tahu gimana tuh? Itu sebenarnya passion ya, passion yang tertunda. Jadi, jadi aku sendiri itu sebenarnya dari kecil udah ngefans sama aktor-aktor laga. Nah, jadi dari kecil itu sering diajak bokap nonton film-film action. Jadi sebenarnya udah suka dari kecil. Cuma waktu itu nyokap itu nggak bolehin. Jadi aku dibelok-belokin ke nari. Oke. Ya, udah nari, udah besar ya balik lagi ke action sebenarnya. Berarti kayak memang udah nih pengen di sini aja terus nggak mau coba yang lain juga, atau pernah coba selain nari atau selain udah ya, nari, aku juga sempat sekolah broadcasting juga, balik lagi action juga. Tapi sebenarnya semuanya itu ini sih sangat bermanfaat ya untuk di action. Dari mulai public speaking juga tetap aja kita butuh, dari nari juga butuh, karena kalau gerakan di film action itu juga ada koreonya seperti nari. Jadi kita juga emang butuh bisa menghafal koreo gitu. Oke, berarti yang dibutuhkan untuk bisa menjadi seorang stunt woman itu apa aja tuh Kak? Sebenarnya sendiri kalau misalnya di Indonesia belum ada sertifikasinya, stunt woman harus bisa apa aja. Tapi kan kita mengkiblat dengan Hollywood ya. Iya. Kita sebelum menjadi stunt juga cari tahu nih, stunt itu harus bisa apa aja nih. Dan yang aku tangkap itu yang pertama koreografi fighting ya. Koreografi fighting, terus sling. Apa tuh? Sling itu wire yang biasa kita gunakan untuk adegan terbang, salto, tali ya kalau misalnya istilahnya tali sling. Nah, udah gitu selain itu juga akrobatik. Akrobatik, flexibility itu juga penting. Dan movement. Oke, berarti kayak parkour gitu? Ya, parkour. Kebetulan juga sekarang saya latihan parkour juga nih. Itu baru-baru ini atau memang udah kayak dulu juga belajar parkour? Dulu belum belajar parkour, tapi ketika saya syuting ada beberapa gerakan action yang membutuhkan skill-skill parkour. Jadi saya beberapa tahun ya, 2 tahun ini saya latihan parkour untuk menyempurnakan skill action yang saya punya gitu. Oke, nah terus kenapa stunt woman? Kenapa passionnya menuju ke sini gitu? Apa alasannya?
Saya tuh sebenarnya ngefans banget dari umur 4 tahun sama Jackie Chan. Oke, ya. Jadi waktu dari umur 4 tahun itu bokap ngajakin saya nonton film action terus. Akhirnya kayak, wah kalau udah besar pengen nih jadi kayak gini. Cuma kan waktu itu juga nggak tahu wadahnya dan juga nyokap nggak izinin untuk aku terlalu masuk ke bela diri ya. Karena katanya kamu cewek, kamu nari aja. Akhirnya saya nari juga ujung-ujungnya ketika SMA maksudnya break dance. Oke, bukan nari yang kayak Iya, cantik awalnya gemulai gitu. Awalnya Iya, narinya iya. gemulai-gemulai, lama-lama balik ke break dance, lama-lama action. Ya gimana dong ya? Mungkin hasratnya itu udah action, jadi kayak nggak bisa. Udah dikubur nanti bangkit lagi. Horor ya. Oke, terus dari selama Kak Anggi berkarir sebagai stunt woman ini udah 6 tahun ya, kesulitan atau kendala-kendala nih yang Kak Anggi alami ketika berperan sebagai stunt woman ini? Ya mungkin karena kita belum sertifikasi, jadi juga dari pihak production house juga nggak tahu nih mana stunt yang emang benar udah berlatih, mana yang sebenarnya bukan stunt tapi mengambil job stunt. Oh gitu. Iya, Ada yang kayak gitu. ada yang seperti itu. Terus juga ada beberapa orang yang mungkin belum tahu tentang safety-nya stunt itu seperti apa. Jadi kadang-kadang kita itu sebagai stunt harus lebih cerewet mungkin atau lebih prepare. Jadi kalau kita syuting kan kita harus sebenarnya tuh kalau adegan stunt tuh nggak bisa cuman bekerja sama cuma stunt atau timnya aja nggak bisa. Tapi semua divisi juga harus ikut bekerja sama agar adegan stunt ini berjalan dengan lancar. Seperti divisi art ya, DOP segala macam kita sebenarnya harus punya kerjasama di situ. Tapi mungkin ada beberapa divisi yang tidak terlalu mengerti tentang action. Jadi di situ mungkin kadang-kadang ada terjadinya clash atau baru kita di lokasi baru tahu adegannya seperti apa, safety-nya seperti apa gitu. Dan kalau misalnya ada kendala yang kayak gitu, cara mengatasi dari timnya sendiri kayak gimana tuh Kak? Selain kayak mungkin berkomunikasi dan lain-lain. Nah itu dia. Jadi kalau misalnya setiap adegan action ya, itu harus ada action team. Jadi tidak boleh kalau ada adegan action cuma kita bawa badan sendiri itu enggak. Jadi kita harus ada action team yang bisa backup kita. Salah satunya adalah ada mungkin action directornya atau koordinator stunt yang nanti akan berbicara gitu. Jadi kita tidak bisa langsung berbicara, tapi melalui stunt koordinator itu. Seperti itu. Jadi kita ada backingan orang-orang yang lebih paham mengenai action dan akan berdiskusi dengan divisi lain. Contohnya mungkin kita ada high fall, terjun bebas dari atas, itu mungkin bawahnya itu sebenarnya nggak safety. Kita emang akan melakukan adegan itu, tapi bawahnya nggak safety. Akhirnya nanti stunt koordinator akan berkoordinasi. Ini nggak safety, gimana kalau kita geser sebelah sini? Gitu, seperti itu sih kurang lebih. Oke. Lalu sejauh ini, sudah 6 tahun ini, sudah ada berapa film atau series atau drama atau iklan yang sudah Kak Anggi bintangi? Kalau iklan sekitar kurang lebih 16 ya. Kalau iklan yang saya ada di situ, baik sebagai main talent, sebagai supporting maupun feature. Kalau film sekitar 13 untuk yang saya ada di situ bermain di peran-peran kecil seperti penjahat dan lain-lain. Kalau untuk menjadi stunnya sendiri ya sekitar berapa belas film sih. Oke, udah banyak sekali ya. Amin. Oke, lalu dari semua film, iklan dan lain-lain yang sudah dibintangi itu momen yang paling sulit terlupakan? Yang sulit terlupakan. Sebenarnya aku kalau misalnya sebenarnya dari awal itu tujuan awal aku itu ingin menjadi aktor laga. Tapi karena emang kita semua kan nggak bisa langsung ke atas. Contohnya seperti Jackie Chan, juga Jackie Chan memulainya dari bawah menjadi pemeran pengganti ya, atau stunt. Nah begitupun dengan saya. Tapi kalau misalnya ditanya, pengen langsung jadi atau dari stunt? Saya tetap akan memilih dari stunt. Karena apa? Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sangat berharga ketika saya menjadi stunt. Salah satunya adalah saya bisa satu project dengan aktor-aktor yang sudah goes to Hollywood. Itu ya sangat saya tidak terlupakan.
Dan ternyata aktor-aktor Indonesia yang sudah go internasional itu sangat-sangat humble ya, sangat-sangat rendah hati, mau berbagi ilmunya. Di situ benar-benar pengalaman berharga. Jadi ketika kita syuting sama mereka, kita juga bisa dapat ilmu dan pengalaman-pengalaman mereka itu gitu. Dan satu lagi sih, ketika menjadi stunt itu yang paling tidak terlupakan ketika kita sudah melakukan adegan stunt dan aktor atau aktrisnya mengucapkan say thanks. Itu kayak lebih ini banget Thanks ya udah bantuin. Iya. Itu sih pengalaman yang tidak bisa terlupakan ketika aktrisnya mengucapkan terima kasih kepada stan. Mungkin bukan aku aja ya, yang lain juga mungkin stan-stan yang lain juga merasakan seperti itu. Oke. Lalu kalau misalnya Kak Anggi menjadi stan di sebuah film gitu, misalnya tiba-tiba aktornya cuma pengen minta kalau dia sendiri nih yang mau melakukan itu bagaimana dari Kak Anggi sendiri? Banyak sekali ya, banyak sekali aktor-aktor yang mau coba ya. Nah tapi tetap prosedurnya walaupun aktrisnya mau coba, kita sebagai stan harus menyontohkan dulu. Kalau misalnya pakai sling, kita harus pakai slingnya dulu. Kita harus memastikan semuanya safety dulu. Semuanya aman, kita coba. Ketika kita aman ya, baru aktor atau aktrisnya boleh mencobanya sendiri, tapi dengan persetujuan sutradara juga ya. Kalau adegannya terlalu ekstrim ya nggak bisa juga, karena mungkin syutingnya masih ada 1 bulan lagi. Kalau misalnya aktornya kenapa-napa kan semuanya bisa break, bisa ya nggak berjalan dengan lancar juga gitu. Selain stand di action, Kak Anggi juga stand di film horor atau yang semacamnya atau enggak, Kak? Iya, karena kan kita bisa lihat ya di Indonesia itu paling laku adegannya tuh horor ya, pada suka horor, pada suka digentayangin. Ya, jadi untuk sekarang itu banyaknya horor. Karena kan horor sendiri banyak adegan ketika mental ya kan, dibakar, kaca, otomatis itu semua harus pakai stand. Dan juga saya sendiri juga biasanya berperan sebagai hantu juga di film horor. Untuk adegan-adegan hantu yang memang hantunya tuh punya karakteristik teatrikal dan juga atraksi-atraksi ya. Nah, misalnya tuh hantunya pengen dibuat karakternya itu jalannya sambil kayang. Nah, biasanya tuh saya memerankan hantu-hantu yang punya karakter tertentu gitu. Oke, wah apa namanya kayak walaupun nggak kelihatan mukanya mungkin, tapi kayak wah ini banget ya, menantang banget bicara untuk jadi hantunya yang kayak gitu. Iya. Oke. Lalu ketika berperan itu apakah pernah mengalami kecelakaan yang ya fatal atau yang sampai bikin patah tulang atau cedera kayak gitu? Ya untuk action sendiri ya, kita sebagai stan pada saat kita latihan pun ya pasti ada cedera ya. Dan ketika di lokasi juga walaupun kita sudah latihan, tapi itu tadi ya kita kan sebenarnya tuh adegan action itu butuh kerjasama semua divisi. Jadi emang biasanya juga ada beberapa cedera, di mana cederanya itu bukan karena tim actionnya tapi karena hal lain gitu. Yang paling lama ya penyembuhannya itu kalau berhubungan sama tulang ya. Kalau untuk kita cederanya kayak cuman goresan atau hanya lebam itu, kalau untuk stan mungkin itu lebam udah nggak berasa. Udah kayak nggak tahu ya, mungkin kadang-kadang nggak nyadar kalau dia lebam. Tapi kalau untuk tulang itu lumayan cukup lama ya. Saya pernah kejadian itu sendi geser, jadi waktu itu lagi sinetron ya. Lagi sinetron di mana namanya sinetron kejar tayang. Adegan stan itu diambil terakhir, udah mau maghrib. Posisinya sedangkan syutingnya itu membutuhkan cahaya matahari. Jadi scene-nya itu masih siang. Harusnya masih siang. Jadi kejar-kejaran nih sama waktu. Waktu itu adegannya lari sekitar 200 meter terus kesandung masuk sumur. Waduh, oke. Sumurnya itu galian buatan divisi art ya. Udah gitu ada sumur buatannya. Karena buru-buru juga sumurnya itu nggak ditanam, jadi cuma ditaruh. Jadi ketika kita pengambilan gambar di kamera itu terlihat gerak sumurnya. Karena kalau misalnya kena dikit kaki, nah kayak gitu-gitu. Jadi kayak take ulangnya tuh sampai 10 kali ngejar-ngejar kamera, nggak dikasih nafas. Pas adegan take terakhir landingnya salah. Ya landingnya salah. Jadi landingnya harusnya pakai pundak atau punggung. Ini pakai tangan. Jadi ada cedera di situ sampai
sendinya geser. Kayak seperti itu sih. Oke, nah terus kalau misalnya kejadian kayak gitu, apakah ada asuransi atau gimana nih? Untuk di Indonesia ya, untuk di Indonesia sendiri itu biasanya ada beberapa PH yang menyediakan asuransi ya. Jadi kita misalnya syuting 1 bulan ini atau syuting 5 hari ini, ada kita diberikan asuransi, ya pendataan kita, asuransi pribadi gitu. Tapi ada juga PH yang tidak menyediakan asuransi, tapi tetap standby medis. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, kita bisa langsung dilarikan ke rumah sakit kalau memang harus ke rumah sakit ataukah penanganan medis di lokasi, seperti itu. Oke, berarti belum ada atau berarti belum ada yang Iya. kayak dari pemerintah gitu? Nggak ada. Belum ada ya Belum ada, berarti ya? semoga nanti ada ya. Iya, amin. Oke, lalu adegan terekstrim yang pernah dilakukan oleh Kang apa tuh? Ekstrim ya. Kadang-kadang gini, kalau Stan ditanya ekstrim, tapi menurut kita masih itu emang adegannya, tapi mungkin ini ekstrim di pandangan umum ya. Iya. Dibakar, ditabrak mobil, kaca, seperti itu, jatuh jurang, seperti itu sih. Kalau yang kaca kayaknya saya pernah lihat nih di Instagramnya Kak Anggi, itu buat iklan ya kayaknya, buat iklan. Nah itu beneran apa namanya jatuh di kaca terus pecah gitu atau memang itu kayak ada ini lain, bukan kaca gitu misalnya? Oh itu kaca. Jadi kita posisinya tuh pakai seling di atas, dan posisinya di kaca itu udah dikasih ledakan. Oke. Jadi momentum berapa senti kaki kita dekat kaca, itu kacanya harus udah diledakin. Jadi benar-benar kita jatuh bersamaan dengan kaca meledak. Jadi pecah semua kacanya kan, langsung turun ke bawah seperti itu. Oh berarti itu pecahnya itu bukan gara-gara kena kaki ya, diledakin. Oh gara-gara kacanya diledakin. Jadi kita ya sebagai Stan kita tetap ya itu tetap juga ya bahaya ya. Jadi kita harus protek mata karena namanya kaca diledakin akan ada kaca-kaca percikan yang kena kita ya. Seperti itu. Dan adegannya waktu itu high fall juga tuh lumayan tinggi ya. Lumayan tinggi banget sih. Itu pakai stagger, itu lumayan tinggi. Jadi ketika pokoknya emang itu kerjasama kan, ada kerjasama orang efek segala macam yang harus di mana momentum ledakannya harus tepat dong. Nah seperti itu. Betul. Oke. Lalu adegan yang kayak paling Kak Anggi suka nih ketika berperan apa tuh? Di action. Ya. Di action sih yang paling suka ya ketika fighting, karena dimana kalau fighting itu benar-benar style kita di action kan, dan juga adegan sling. Karena misalnya adegan sling tuh kita harus bekerja sama dengan tim sling juga, terus dimana aku enjoy banget di situ. Ketika kita bisa seperti terbang, salto menggunakan sling itu asik banget sih, menurut aku ya. Oke. Lalu apakah Kak Anggi sendiri pernah kerja sama nih dengan produksi film atau drama, series atau iklan dari luar negeri? Luar negeri ada. Yang pertama itu Malaysia. Aku kebetulan di sana sempat menjadi Stan dan juga tim Stan untuk salah satu film action di Malaysia judulnya Bulan dan Pria Terhebat. Di situ saya menjadi Stannya Maya Karin. Maya Karin itu salah satu aktris senior di sana. Gitu. Oke, dan itu film action Malaysia. Ada juga film Korea. Tapi waktu itu Korea itu syuting di Korea 1 bulan, syuting di Indonesia sebulan. Di sana saya bukan sebagai Stan tapi sebagai fighter. Gitu. Oke. Lalu apakah sulit nih untuk menjadi Stan woman kayak Kak Anggi? Apa yang harus kayak dipersiapkan nih kalau misalnya ada sobat forum di rumah yang mungkin mau jadi Stan woman kayak Kak Anggi? Sebenarnya itu kembali lagi ya, di Indonesia itu belum ada sertifikasi. Jadi saya juga nggak bisa bilang harus seperti ini loh, seperti ini. Tapi kan balik lagi kita harus melihat ya, kalau kita memutuskan diri kita untuk bekerja di bidang Stan, kita pun harus berlatih Stan dan beberapa penunjang gitu. Kalau kita lihat nih ya, aku sih lihat sendiri senior-senior aku yang on fire sampai sekarang usia 40 ke atas masih on fire, itu mereka-mereka yang tetap rajin olahraga, tetap mereka angkat beban buat melatih otot, tetap hidup sehat ya. Jadi bukan hanya mereka melatih gerakan actionnya,
melatih gerakan stand-nya, tapi mereka juga menjadikan pribadi mereka disiplin untuk tetap sehat, tetap fit dalam physically, dan juga badan mereka untuk tetap bisa melakukan adegan-adegan secara maksimal. Yang kita bisa lihat tuh senior-senior yang on fire tuh orang-orang yang emang disiplin, ya emang passionnya mereka mau jadi stan, ya mereka melakukan disiplin stan seperti itu. Jadi menurut aku, kalau aku sendiri, ya aku melihat senior-senior aku yang sampai sekarang on fire tuh yang seperti itu, ya aku contoh aja deh yang emang seperti itu gitu. Oke, berarti memang tidak ada kayak pelatihan khusus kayak gitu ya Kak? Oh ada tentunya. Oh ada, kalau kayak gitu Biasanya ada. Oke. Stan itu biasanya kita masuk komunitas ataupun tim action ya, action design. Yeah. Di situ kita nanti ada latihan juga di sana kan di Indonesia juga ada beberapa stan action ya, ada stan team. Nah bisa latihan di situ. Teman-teman semua yang mau menjadi stan jangan cuma modal nekat ya. Oke. Jangan cuma modal nekat. Karena emang iya stan itu orang-orang nekat, tapi kan di balik nekatnya itu kita harus punya skill. Kita harus berlatih dulu. Jangan sampai kita hanya modal nekat aja terus jadi cedera yang parah. Iya. Karena kemarin ada juga beberapa kasus seperti itu. Oke, gimana tuh maksudnya kayak orang-orang yang belum terlalu memahami tentang stan tapi mau ikut-ikut untuk jadi stan kayak gitu? Iya, jadi ada orang yang mungkin mereka merasa, oh saya bisa nih untuk action, jadi mereka tidak berlatih stan, tapi mereka memaksakan untuk mengambil job stan. Akhirnya mereka kecelakaan yang lumayan sedikit parah. Karena kita sendiri nih sebagai stan, bisa jadi ada kecelakaan kerja ya. Yeah. Tapi kan sebagai stan kita bisa meminimalisir hal itu. Tapi apalagi yang tidak berlatih seperti itu sih. Oke. Lalu kalau Kak Anggi sendiri, apakah ada kepikiran ya untuk bikin kayak sekolah atau tim untuk pelatihan untuk para stan-stan yang ingin masuki dunia ini gitu Kak? Gimana tuh? Untuk sekarang sendiri, untuk bikin tim sendiri ya, sendiri itu belum ada karena sudah banyak sekali tim action di Indonesia dan kita juga satu angkatan kayak ada punya tujuannya masing-masing. Mungkin nanti kita 5 tahun mendatang mungkin kita bisa collab, ada yang pengen jadi produser, ada yang pengen jadi koreografernya, ada yang pengen jadi direkturnya. Nah tapi aku sendiri nih biasanya diminta datang kayak ke tim-tim action atau biasanya ada komunitas-komunitas, salah satunya ada komunitas di salah satu kampus. Nah minta aku datang dong latih, nah itu aku bisa datang sih. Oke, kayak gitu. Berarti Kak Anggi bisa nih untuk kayak datang ke komunitasnya Sobat Forum, diundang untuk ya kayak mungkin melatih Sobat Forum atau ngobrol sama Sobat Forum gitu ya? Ya kemarin juga sempat nih diundang untuk melatih para model di Indonesia The Next Top Model. Biasanya kan mereka ada satu episode yang dimana episodenya itu action. Dari mulai The Next Top Models 2 dan 3 kemarin, aku diundang untuk melatih adegan-adegan action. Karena pemotretannya temanya seperti itu sih kurang lebih. Jadi tidak harus orang-orang real action ya. Seperti itu. Oke. Nah, lalu bagaimana nih persaingan di dunia stan woman ataupun yang pria gimana nih Kak? Persaingannya gimana? Persaingan kayak sekarang sudah banyak stan woman atau stan yang pria atau kayak gimana nih sekarang? Gitu. Jadi gini, kalau untuk persaingan kan sebenarnya tuh ada orang-orang yang masuk tim ya, tim inti. Jadi biasanya kalau tim inti itu mereka dapat job dari timnya sendiri. Adapun beberapa orang yang freelance, jadi bisa masuk tim mana aja. Salah satunya sekarang saya freelance, jadi saya bisa satu project dengan tim mana saja seperti itu ya. Kalau misalnya aku sendiri pribadi nih, aku suka sekali ketika aku harus bersaing dengan orang-orang stan woman yang emang skillnya keren-keren. Justru aku suka, karena di situ pasti bersaing tentang skill kan. Iya. Dan itu akan menjadi motivasi saya sendiri dong. Wah lihat orang nih teman-teman saya bisa di sekitar saya, wah keren-keren nih, wah nggak bisa nih, aku harus lebih bisa nih, aku harus lebih rajin latihan biar aku bisa seperti mereka. Seperti itu aja. Kalau misalnya persaingannya agak tanda kutip tidak sehat, ya udah saya menghindar. Saya kalau misalnya persaingannya tentang skill,
kita berteman tapi kita bersaing, tapi kita tetap oke ya gitu. Kita tetap saling berteman ya. Itu sih aku suka persaingan seperti itu. Persaingan tidak sehatnya itu gimana? Iya, kalau persaingan tidak sehat, maksudnya persaingan job yang di luar, yang dinilainya di luar skill kita, ya udah kita lebih baik menghindar aja gitu kan. Karena kan aku sendiri di dunia action itu kan aku serius ya. Aku serius, jadi kayak aku nggak punya waktu untuk mengikuti drama-drama yang seperti itu. Jadi lebih baik kita ya mendekatkan kepada orang-orang yang serius juga gitu. Misalnya kalau kita lihat teman kita nih jago banget nih, misalnya atraksinya gitu, saltonya. Ya udah, kamu saingan aku, tapi kita di luar persaingan kita berteman, kita saling bantu. Misalnya sharing kayak misalnya Anggi ajarin aku jatuhan, aku nanti diajarin atraksi ya. Seperti itu sih sebenarnya. Jadi persaingannya itu hanya di batas job, tapi di luar itu kita berteman dan banyak sekali yang justru kita sharing, banyak latihan bareng. Yang misalnya aku mau latihan parkour, anak parkour mau latihan stunt, ayo kita sharing gitu. Oke, wah berarti bisa memperluas relasi dari dunia stunt ini gitu ya Kak. Oke, lalu ketika Kak Anggi memutuskan untuk berprofesi sebagai stunt woman, bagaimana tanggapan dari keluarga? Nah, gimana? Aduh, boleh jujur gak nih? Jadi aku kan asli orang Bandung ya. Oke. Aku merantau ke Jakarta. Iya. Dan aku tuh gak bilang kalau aku jadi stunt. Oh gitu, oke. Jadi waktu itu kan aku emang interest banget sama dunia action. Aku latihan di Bandung. Terus kepikiran merantau ke Jakarta ya. Iya. Nah aku bilang ke orang tuanya aku mau casting untuk film action. Tapi balik lagi ketika kita sudah menghadapi langsung dunianya, itu nggak semua orang itu beruntung bisa langsung jadi pemeran utama. Ketika aku dikasih kesempatan untuk menjadi stunt, I take it gitu. Lagian kan kalau misalnya kita jadi stunt, justru kita punya pondasi yang kuat untuk kita berkarir ke depannya di dunia action. Contohnya seperti Jackie Chan ya. Nah jadi menurut aku kenapa enggak? Karena ya balik lagi ya, ketika kita merantau otomatis kan kita sudah lepas dari orang tua ya. Dari mulai keuangan segala macam, jadi kita pun harus bekerja kan tentunya. Menurut saya kesempatan-kesempatan yang menurut saya positif, yang menurut saya halal, yang masih juga sinkron dengan cita-cita saya, kenapa nggak saya ambil gitu? Menurut saya sih seperti itu, tapi waktu itu bohong. Aku jujurnya itu ketika aku cedera. Aku cedera nih gitu. Wah, aku mikir lagi, kalau misalnya nanti terjadi apa-apa sama aku yang lebih fatal, tapi orang tua aku, aduh aku jadi ingat. Orang tua aku nggak tahu aku bekerja seperti ini, gimana hati orang tua aku ya. Jadi pada saat itu waktu aku habis cedera, aku pulang ke Bandung, terus aku mudik, aku cerita sama orang tua aku, pekerjaan aku seperti ini. Orang tuanya sempat nangis, tapi aku bilang ini bukan berarti aku akan terus seperti ini. Pasti aku akan ada perkembangan dari diri aku sendiri. Ini adalah awal aku mau memulai semuanya dari nol. Dan aku mencoba membuktikan, aku bilang aku tahun segini aku harus bisa punya ini, tahun segini harus punya ini, seperti itu. Dan aku bisa membuktikan ke orang tua aku, akhirnya pada sekarang orang tua aku udah setuju gitu. Udah setuju karena aku udah bisa membuktikan apa semua kata aku gitu. Jadi aku penghasilan aku sendiri di stunt nggak aku pakai macam-macam, nggak pakai aku ke mabok-mabokan atau ke dunia malam dan sebagainya macamnya. Tapi uang ini benar-benar aku pakai untuk target-target aku, apa yang harus aku beli, dan orang tua aku lihat itu, akhirnya orang tua aku setuju. Oke, lalu ada kayak pesan gitu nggak dari orang tua untuk Kak Anggi gitu? Pesan-pesan ketika menjalani pekerjaan harus seperti apa? Atau ketika di sini harus mencari temannya seperti apa gitu dari orang tua sendiri? Ya, pasti ya. Orang tua aku nggak pernah bilang lihat orang dari agamanya nggak, dari sukunya nggak. Tapi lebih pada pribadinya sendiri gitu. Karena kita nggak bisa lihat orang itu baik atau enggaknya dari luar ya. Kita harus lihat orang itu kalau misalnya baik, ya kita berteman. Kalau aku sih punya prinsip, kalau misalnya ada orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik, masih dalam kadar untuk dirinya sendiri, itu tidak masalah kita berteman dengan dia gitu. Kalau misalnya syukur-syukur kalau kita bisa bantu dia membawa jadi lebih baik. Tapi ketika kita bertemu sama orang lain, yang orang lain itu melakukan hal buruknya kepada orang lain, merugikan orang lain, lebih baik kita menjauh, seperti itu.
Oke, berarti bisa diterapkan untuk pekerjaan juga ya, Kak? Gitu kan yang tadi saya bilang kan, karena saya mau serius di bidang ini, jadi ketika ada hal-hal yang menurut saya tidak agak-agak nggak gimana gitu, lebih baik saya menjauh. Ya gitu, saya lebih fokus pada orang-orang yang ayo maju bareng. Bahasanya ada orang-orang yang kalau saya punya rumah 2 misalnya, bawah saya harus punya rumah 1. Kalau misalnya saya punya rumah tingkat, bawah saya punya rumah 1 juga yang nggak tingkat, misalnya seperti itu. Yang kita mau sama-sama maju di mana seperti itu, saya akan mendekat. Kalau misalnya ada hal-hal yang di luar itu, lebih baik saya menghindar saja. Oke, balik lagi nih ke profesi nih. Kak Anggi kan sebagai stunt woman. Lalu pernah nggak sih kayak ada kejadian di luar syuting, terus Kak Anggi itu harus menggunakan skill actionnya, untuk ya mungkin menyelamatkan dirinya atau menyelamatkan orang lain gitu. Pernah nggak? Iya sih. Jadi gimana ya? Ketika saya udah di dunia action ini mungkin ada muscle memory ya. Iya. Muscle memory atau spontanitas. Jadi saya beberapa kali kecelakaan. Ini kecelakaan beneran ya, nggak disetting, nggak ada sutradara nih. Mengalami kecelakaan beneran, tapi saya menggunakan skill stunt saya, jadi saya nggak kenapa-napa. Oke, gimana tuh ceritanya tuh, Kak? Jadi saya pernah naik ojek online ya. Waktu itu pulang ya, ada acara, saya naik ojek online. Terus ketika itu aku nggak tahu ya, drivernya ngantuk atau bagaimana, dia nyetir banting kanan tuh hampir nabrak angkot. Terus dia banting setir lagi ke kiri, dia nabrak trotoar, terus kayak dia jatuh keseret lumayan jauh ya, beberapa meter, tapi kayak saya nggak apa-apa. Gak tau kenapa refleks saya kayak kaki saya tuh kayak nendang ke atas gitu loh. Gimana ya praktekinnya? Kaki saya kayak kan kalau naik motor kan otomatis saya mengapit jok kan. Nah kaki saya tuh otomatis ke atas gitu kayak tendangan. Terus saya loncat ke samping, terus saya split. Itu lucu banget sih sebenarnya. Berarti kayak sempet salto gitu apa gimana? Enggak, jadi kayak tendangan gitu loh. Saya nendang, loncat, terus langsung split, saya nggak kenapa-napa. Sedangkan drivernya itu ya lecet karena keseret ya. Terus kayak tapi saya tetap malu sih, saya langsung berdiri. Kayak malu juga gitu loh. Sebenarnya kan bukan sakitnya ya, malunya. Itu kayak gimana sih, jatuh refleks terus saya langsung split, udah saya bangun aja. Terus drivernya langsung nggak kenapa-napa. Saya sih nggak kenapa bapaknya yang kenapa-napa katanya. Maaf ya gini-gini, ya udah aku nggak apa-apa ya, nggak mau diperpanjang juga. Aku cuma bilang kalau ngantuk lebih baik tidur dulu gitu loh. Iya. Gitu. Oke. Wah itu cerita yang menarik sekali ya. Ternyata bisa digunakan ketika jadi refleks gitu. Ya kadang-kadang juga artis lain juga kan ngomong gitu, kalau misalnya nanya kan, kalau misalnya orang stunt kalau kecelakaan gimana ya, saya kadang-kadang sempat cerita kayak gitu sama talent-talent yang lain. Kayak gitu katanya, jadi emang kayak mungkin masalah memori. Oke. Iya. Oke, wah menarik banget nih ceritanya Kak Anggi nih. Iya, kalau bisa dipraktekkan lebih seru, tapi nggak bisa dipraktekin di sini ya. Jangan. Pengen sih kita lihatnya gimana ketika refleksi kayak gitu tuh. Kayaknya nggak kepikiran kan? Iya. Wah. Oke, lanjut lagi nih. Target berikutnya Kak Anggi di pekerjaan Kak Anggi sekarang ini apa? Untuk target saya, karena saya ini kan beberapa kali yang saya bilang tadi, saya beberapa kali ikut casting. Jadi bukan hanya sebagai stunt aja, sekarang saya mengembangkan diri saya sendiri juga untuk di bidang acting. Saya casting sebagai peran. Nah di sini saya punya agak sedikit kendala. Jadi kalau setiap saya casting itu dilihat foto oke, video oke, ketika ketemu permasalahannya adalah tinggi badan. Oh berarti saya minimalis kan, kayaknya. Oke. Nah tinggi badan tuh saya agak puter otak juga, oh nggak bisa nih, saya nggak boleh nyerah kan, ya dong. Tapi saya lihat beberapa aktor Indonesia yang ke kancah internasional itu nggak tinggi juga, tingginya saya juga. Jadi di sini saya mengkoreksi diri saya, apa nih, gimana nih caranya dengan tinggi saya seperti ini saya bisa
maju. Mm-mm. Ya akhirnya saya mengasah skill-skill saya yang lain. Itu contohnya tadi parkour, terus flexibility, saya yoga, terus sesekali juga sharing sama anak-anak gimnastik. Jadi selain saya bisa adegan-adegan stunt, adegan-adegan fighting, saya punya skill-skill lain yang menunjang itu. Jadi saya mengasah skill lain gitu. Jadi biar orang itu lihat saya tidak melihat tinggi badan lagi. Oh ini oke gitu. Jadi itu sih sebenarnya kedepannya lebih kepada casting-casting untuk mendapatkan peran dan juga untuk melatih beberapa, kalau misalnya saya dapat project melatih, saya bisa melatih seperti itu sih. Dan the business lainnya mungkin kalau untuk ya setiap orang pasti punya target tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi seperti apa di dunia Asian ini, seperti itu. Oke, oh berarti di dunia stunt ini juga harus tinggi badan juga? Untuk talent ya, kalau ya kita lihat kan Indonesia itu kan talentnya blasteran tinggi-tinggi. Otomatis kalau kita maju ke casting kita bersaing dengan mereka dong. Ya kan? Tapi kan tetap aja kita balik lagi ada kok orang-orang yang tidak terlalu tinggi tapi dia bisa. Karena apa? Karena skillnya keren banget. Makanya itu saya bilang kan, saya koreksi diri saya sendiri gitu. Saya koreksi diri saya sendiri. Saya nggak bisanya apa? Oh, skill saya belum segitu. Makanya saya berjuang untuk skill saya seperti itu di umur saya yang sebenarnya udah nggak muda lagi ya untuk mengejar skill, tapi ya kita harus semangat nggak sih? Betul. Ya umur adalah hanya cuma angka aja. Kita masih harus tetap bisa jalan terus, harus mengembangkan diri terus. Iya. Oke. Nah, terus untuk Hollywood mungkin? Amin. Itu dia, saya mungkin harus mengasah skill saya lebih ya. Kalau ya dan kalau itu dia, saya senang juga bilang kalau misalnya ketemu aktor-aktor atau artis-artis ketika saya stunt atau apa, yang mereka juga bisa kasih support, bisa kasih masukan bagaimana perjalanan mereka, itu juga bisa menginspirasi kita kan. Ya kan, dari mendengarkan bisa menjadi inspirasi kita, bisa menjadi motivasi kita gitu. Amin. Ya kita doakan ya, semoga Kak Anggi bisa menjadi stunt woman di film Hollywood. Amin. Kita tunggu next year mungkin. Amin. Oke, nah terus bagaimana nih Kak Anggi sendiri melihat stunt woman di Indonesia dan juga yang di luar negeri? Mungkin perbedaannya atau dari luar negeri malah kayak lihat kita kayak punya sesuatu yang unik, mereka juga pengen belajar atau gimana? Yang berbeda tadi sertifikasi. Di podcast ini di setiap podcast aku akan bilang tentang sertifikasi ya, karena siapa tahu ada orang-orang yang berwenang untuk mengadakan sertifikasi ini. Karena ini penting banget sih sertifikasi. Jadi kita itu nggak bisa bilang harus bisa apa aja sih, ya nggak ada sertifikasi yang bisa. Kalau ada sertifikasi seperti di luar negeri kan kita bisa tes langsung. Orang-orang yang mau jadi stunt kita tes, kayak punya SIM. Ya. Jadi mereka bisanya apa aja, hal apa aja yang harus dikuasai. Kalau sekarang di Indonesia sendiri masih dari sana sini ya. Dan setiap tim action sendiri kan punya kualifikasi yang beda-beda. Misalnya di tim action 1 harus bisa ini. Di tim action 2 ya udahlah, ayo latihan bareng, ada beda-beda kan kualifikasinya. Ketika itu kita udah sebenarnya bisa sih. Indonesia itu kalau misalnya udah ada sertifikasi tuh stansannya akan keren sekali, karena saya sekarang lihat ya. Sebenarnya saya antara dua nih, saya senang lihatnya dan saya merasa saya harus lebih ekstra latihan. Sekarang itu banyak lumayan dia dari orang-orang atlet perempuan yang interest untuk menjadi stunt woman. Ya sekarang itu banyak, dan ketika yang namanya udah punya basic, ketika mereka ya masuk ke dunia stunt, mereka latihan kayak udah cepet latihannya. Nah seperti itu, jadi kita ya mudah-mudahan Indonesia kedepannya punya progres ya untuk stunt terutama stunt woman ya. Betul. Untuk punya progres. Sama salah satu lagi yang membedakan, saya sempat ngobrol sama stunt woman luar. Kalau di sana itu ada, jadi stunt itu difasilitasi latihan gratis. Maksudnya beberapa skill nih. Kan ada beberapa pelatihan yang cukup pricey ya. Seperti latihan berkuda, latihan diving, ya menyelam, terus latihan menembak segala macam, itu kan lumayan pricey ya kalau kita latihan sendiri. Nah, kalau di luar negeri itu ada yang memfasilitasi itu loh. Jadi beberapa ada yang difasilitasi, mereka bilang, jadi mereka tidak harus mengeluarkan
budgetnya sendiri. Sedangkan di Indonesia itu ketika kita mau latihan ini itu kita masih menggunakan budget pribadi. Tapi walaupun kita misalnya kenal nih, saya kebetulan kenal sama orang-orang yang biasa melatih senjata ya, saya bisa mendapatkan pelatihan itu dengan harga teman gitu ya. Nah tapi kan masih banyak orang-orang yang gak saling kenal sama bidang yang lain ya. Kalau misalnya perfilman Indonesia terutama film action dan dunia stunt Indonesia mau maju ya, kalau bisa ada yang memfasilitasi untuk itu gitu, untuk para stunt untuk berlatih gratis. Karena kan penting juga stunt harus bisa diving ya, harus bisa berkuda, mungkin memanah, menembak. Itu sebenarnya skill-skill yang penting gitu dalam dunia perstanan ini. Mudah-mudahan kedepannya ada yang bisa mendengar dan juga bisa memfasilitasi kita semua gitu. Iya, amin. Mungkin salah satunya juga asuransi ya, kayak terutama masalah asuransi ya, safety dan juga pelatihan gitu. Oke, tadi kan Kak Anggi sempat bilang kalau pernah adegan dibakar. Oke, itu gimana sih Kak? Kayak serem banget dengernya. Iya ya, mungkin buat orang yang di luar action kayaknya, dibakar seperti apa? Tenang guys, jadi nggak mungkin kayak kita dibakar tapi nggak safety, itu nggak mungkin ya. Apalagi zaman sekarang, mungkin zaman action dulu Indonesia itu cukup ekstrim loh mereka. Jadi stunt-stunt saya yang senior itu mengalami adegan-adegan dibakar secara ekstrim, yaitu cuma pakai pelepah pisang. Bayangin dulu itu seperti itu. Wow. Tapi untuk sekarang ya semakin maju ya, canggih. Sekarang itu banyak safety-nya ya. Salah satunya adalah pakaian tahan panas, tapi bukan tahan panas untuk waktu lama ya. Tapi ada waktunya juga, batas waktunya, maupun menggunakan fire gel. Saya udah coba dua-duanya. Gimana tuh Kak? Jadi untuk baju penahan panas itu pernah di film Makmum 1. Makmum 1 itu ada adegan dibakar full yang pakai mukena dari atas sampai bawah kebakar. Itu kebetulan stuntnya saya. Jadi kita pakai pelindung api dulu, terus rambut-rambut kecil ya yang paling riskan, alis itu harus kayak pakai gel. Nah udah gitu nanti baru dibakar. Dan itu persekian kita merasa wah ini udah agak hangat menuju panas, kita harus ke posisinya untuk dimatikan. Dan tim safety-nya itu ada beberapa cara juga. Ada yang menggunakan kain basah, ada yang menggunakan ini pemadam kebakaran. Itu yang gas. Tuh. Sorry bukan gas. Apart ya. Apart. Seperti itu. Nah, ada juga yang menggunakan fire gel. Fire gel itu adalah ya berbentuk gel, di mana gelnya itu rasanya dingin dan itu bisa menahan api sih untuk sekian lama. Tapi tetap ya nggak boleh dilakuin sendiri ya guys. Disclaimer harus ada orang-orang yang berprofesional di bidangnya ya. Iya. Seperti kerjasama juga sih gitu. Jadi kalau misalnya kita merasa panas, kita harus ke posisinya lalu dipadamkan. Itu sebenarnya adegan api itu aku suka juga sih. Adegan api aku suka. Jadi aku punya cerita nih. Waktu itu aku sempat tahun 2018 itu aku terpilih menjadi penari api untuk opening Asian Games 2018. Nah itu di situ itu profesional fire dancer-nya itu ada beberapa stunt. Kebetulan waktu itu aku ikut audisi, cewek sendiri di antara sekian cowok tuh. Pada saat itu belum pernah megang tongkat. Kan kita biasa ya megang tongkat. Waktu itu aku kebagiannya tongkat kayak tongkatnya wushu, tapi api ya, kanan kirinya seperti itu. Waktu itu kan kita nggak biasa nih pakai api. Terus tiba-tiba agak-agak masih takut, tiba-tiba ada adegan stunt di mana api itu harus menyebar tubuh aku harus ada adegan dibakar. Nah, adegan dibakar udah merasakan suara api di telinga ya kan. Nah, setelah itu aku pas ketika balik lagi ke pelatihan opening Asian Games udah berani tuh sama api. Jadi kayak udah merasakan di tubuh aku. Jadi kalau cuma di tongkat ya udah aku berani gitu. Agak bingung juga ya. Suka dibakar. Iya, ekstrim banget. Makanya kayak kok bisa gitu suka dengan adegan dibakar kayak gitu. Luar biasa sih nih Kak Anggi nih, benar-benar wanita tangguh. Lalu pernah jadi stunt untuk artis siapa aja nih Kak Anggi? Untuk pertama sekali saya menjadi stunt, saya masih ingat, saya menjadi stunt salah satu anggota AKB 48 Jepang, Yuki Saso. Nah itu pertama kalinya saya jadi stunt.
stannya Yuki Saso di salah satu iklannya Pocari Sweat. Boleh saya nyebutin? Ya, Gak apa-apa. nggak apa. Nah setelah itu saya juga pernah menjadi stannya Natasha Wilona di Argantara, film Argantara. Argentara, oke. Ya, yang itu juga menghindari api billboard jatuh, api meledak, seperti itu juga adegannya di Oke. Argantara. Terus saya menjadi stannya Ria Ricis. Di? Ria Ricis waktu itu Aku Tahu Kapan Kamu Mati 1. Oke. Terus adegan yang di Makmum 1, maaf saya lupa aktrisnya yang dibakar. Terus saya pernah menjadi stannya Lucinta Luna. Itu seru juga sih. Saya pernah menjadi stannya Lucinta Luna. Kalau yang tahu di film Bridezilla. Oke. Ada Lucinta Luna gelinding-gelinding di waktu nikahannya, kesandung gelinding-gelinding di tangga, itu saya. Oke. Wah, itu gimana tuh pas gelinding-gelinding kayak gitu, rasanya gimana? Waktu itu kebetulan saya syutingnya jam 4 subuh. Bener-bener lasin. Lasin, jadi bener-bener udah ngantuk, ya udah deh gitu. Jadi bener lasin, oh ya saya mau sandi juga ya. Kebanyakan tuh stand itu rata-rata adegannya dikebelakangin sih. Jadi maksudnya nanti deh terakhir. Itu sih yang mau saya mau saya ini mungkin sebenarnya ya stand itu kan butuh fokus yang lebih ya untuk adegan-adegan ekstrim. Jadi mudah-mudahan ke depannya itu menjadi perhatian juga bahwa stand itu tidak diterakhirkan untuk adegan. Jadi pada posisi standnya masih fresh gitu, nggak dalam posisi ngantuk, karena ngebuat kita lebih rentan terjadinya kecelakaan ya. Kalau misalnya kita posisinya udah ngantuk, bayangin jam 3 subuh, jam 4 subuh kan udah ngantuk-ngantuknya ya. Iya, betul. Ataupun misalnya kalau emang harus terakhir karena ada pemecahan gini biar nggak bisa disetting lagi, mungkin callingannya aja. Mungkin kalau misalnya udah tahu adegannya subuh, mungkin kita bisa di calling sore mungkin. Ya, jadi nggak dari pagi juga gitu. Kalau dari pagi ke pagi kita harus standby, itu cukup menghilangkan fokus kita untuk safety ya. Mungkin kedepannya seperti itu sih, lebih ke callingan ya untuk para stand. Oke, itu salah satu keluhan apa, unek-unek lagi ya. Unek-unek lagi ya. Siapa tahu kan ada yang denger ya kan. Tuh. Oke, siapa lagi nih? Artis siapa lagi nih? Ya tadi Maya Karin yang di Malaysia. Oh, saya sempet nih ya, ada cerita lucu, saya sempet nge-stand. Saya stand woman, tapi saya nge-stand-in aktor, bukan aktris. Oke, jadi waktu itu lagi di bukan film, sinetron. Jadi waktu itu harusnya yang saya stand itu emang cewek, tapi namanya sinetron ya, stripping kan ada perubahan-perubahan di lokasi seperti apa, jadinya yang harus melakukan adegan ekstrim ini aktornya. Sedangkan pada saat itu standnya cuma saya sendiri. Boleh disebutin nggak ya aktornya? Boleh. Aktor senior sih, Thomas Jordi ya. Oke, Thomas Jordi. Ya, jadi saya menjadi standnya laki-laki. Waktu itu adegannya loncat dari mobil. Terus gimana ininya, looknya waktu itu ya rambutnya jadi pendek ya. Pakai wig gitu? Iya, pakai seperti itu. Baju juga yang lebih. Cuma untuk bedanya mungkin karena pada saat itu sinetron, jadi lebih berani ya. Kalau film udah kayaknya nggak mungkin sih. Karena kan kalau film harus lebih detail dari mulai postur tinggi segala macam. Itu tuh lucu sih, pengalaman lucu tuh seperti itu. Terus ya insiden-insiden yang dilakukan ketika stand, kayak adegan ketabrak mobil tapi ngeremnya telat. Oh iya, itu tuh kayak jadi malah jadi setengah ketabrak beneran. Yang nonton juga malah jadi ketawa gitu. Iya, itu sempet tuh saya adegan stand ketabrak. Jadi mungkin salahnya ketika yang pegang walkie-talkie, harusnya kan ketika briefing itu harus ada dua-duanya ya. Stand yang ditabrak dan stand yang menabrak. Stand driving. Driver. Nah, ketika itu di monitornya itu, walkie-talkie-nya di briefingnya itu beda. Ketika saya udah di posisi saya, dia di posisi dia jauh kan. Mungkin beda titik. Beda titik ngerem. Udah gitu ketika itu, jadi saya masih kena gasnya. Dia udah ngerem, tapi tetap belum yang berhenti. Jadi benar-benar saya merasakan kepental. Pada saat itu kan posisinya aspal. Wah. Jadi kepental itu kan kita, mental nih, kayak cuma mikir untuk 1 detik doang, cuma mikir safety kita harus gimana. Jadi waktu itu saya langsung jatuhan setengah salto aja. Jadi jatuh punggung. Nah ketika itu, ceritanya kalau kita syuting itu nggak boleh gerak sebelum di-cut ya. Boleh misalnya adegannya ketabrak terus kayak kesakitan dikit boleh, tapi udah diem. Sebelum di-cut itu kita udah nggak boleh bangun dulu. Nah ketika itu saya udah jatuh, emang waktu itu posisinya emang ada
sedikit kecelakaan, tapi masih oke lah ya. Saya udah bisa mensafetykan diri saya sendiri. Tiba-tiba ada kru yang langsung pada datang sebelum saudaranya cut. Langsung, ayo Miss tolongin gitu. Itu sebenarnya hal lucu sih. Jadi kayak miskom sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Ya udah sampai cut dulu, baru ditolongin kayak gitu. Terus habis itu yang itu harus ngulang lagi atau gimana? Nah, akhirnya cek monitor dong. Untungnya ada persekian detik sebelum krunya datang nolongin. Oke, jadi aman. Jadi aman. Wah, banyak banget nih ternyata bukan cuma cerita ekstrim, cerita yang menegangkan, tapi juga cerita yang seru, lucu juga ya. Oke, nah terakhir nih untuk Kak Anggi, tips-tipsnya untuk sobat forum di rumah yang mungkin mau berprofesi sebagai stunt woman juga seperti Kak Anggi. Untuk yang mau jadi stunt woman ya? Ya. Kalau bisa nih, kalian menjadikan profesi stunt woman ataupun di dunia action ini adalah passion kalian sendiri. Jangan keterpaksaan. Karena apa? Karena ketika kalian menjalaninya pasti akan beda. Ketika kita ini berawal dari passion, pasti ketika kita berlatih stunt itu otomatis dari kesadaran diri sendiri kita akan melatih otot-otot kita, kelenturan kita, karena sebenarnya itu penting banget sih ya. Dari saya ngobrol dengan senior yang sekarang posisinya badannya masih udah 40 ke atas, masih fit, badannya masih keren-keren tuh, mereka bilang sama kita gitu. Karena gini, stunt itu kan harus jatuhan berkali-kali. Kalau misalnya itu 10 kali take, kamu harus jatuhnya ke kayu misalnya. Kalau kamu nggak punya basic pelatihan otot yang maksimal, itu kamu nanti di umur 30-an, 40-an tuh udah banyak masalah tubuhnya. Tapi kalau kitanya emang basicnya udah passion, kita di luar latihan stunt, kita juga berlatih olahraga yang lain. Salah satunya melatih otot-otot kita, kelenturan kita. Ketika kita melakukan itu, di usia 40-an itu kita masih on fire gitu. Badan kita tuh masih oke. Karena kan otot itu sendiri itu otot itu menjaga kekuatan tulang kita ya. Apalagi kita sebagai stunt sih yang notabene kita banyak jatuhan seperti itu. Yang pasti juga buat kalian yang mau latihan stunt, kalian harus berlatih, karena walaupun dibilang stunt itu modal nekat, tapi dibalik kenekatannya itu otomatis tetap ada skill ya. Jadi kita bisa meminimalisir cedera kita seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian semua yang berniat menjadi stunt ya bisa mencari komunitas ataupun action team di Indonesia banyak kok, terutama di Jakarta. Oke, mungkin bisa kontak Kak Anggi juga. Boleh, kalau mau tanya-tanya boleh. Biasanya gitu di sosmed. Kak, kalau mau latihan parkour di mana? Kak, kalau mau latihan stunt di mana? Biasanya ada kayak gitu. Bisa tanya aja. Oke, siap. Nah, itu dia Sobat Forum, tips-tipsnya nih kalau mau jadi stunt woman. Nah, sebelum aku tutup, aku punya sesuatu nih buat Kak Anggi. Wow, apa tuh? Ntar ya. Iya. Wow, thank you. You're welcome. Aku boleh selfie nggak, Kak? Oh, boleh dong. Kita berdiri? Selfie. Nggak usah, gini aja nggak apa. Gini aja. Duduk aja nggak apa. 1, 2. Yuk, lagi. Terima kasih. Thank you loh ini. Wow, seorang star dikasih bunga. Biasanya dikasihnya bunga banget. Waduh. Biasanya dikasihnya ini, safety deker ya kan, buat lutut, buat siku ya. Dikasih bunga, wah saya seneng banget. Iya, aduh cantik banget. Kak Anggi juga cantik bunganya? banget. Oh, bukan bunganya. Cantik, Kak Anggi juga Oh cantik. iya, makasih ya. Kita kalau ngeliat Kak Anggi tuh kayak nggak lihat kayak dia stunt woman gak sih, kayak malah ini model cantik banget gitu kan. Oke, nah ngobrol kita seru banget nih sama Kak Anggi hari ini. Cuman kayaknya kita udah harus selesai. Buat Sobat Forum di rumah yang mau jadi stunt woman bisa nih diikutin tips-tipsnya tadi, dan semoga aja banyak insight nih yang bisa Sobat Forum di rumah ambil untuk Sobat Forum semua. Terima kasih sudah menyaksikan Forum Poluan episode kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian.
Sampai jumpa.